Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Titik Temu. Di studio sudah kedatangan Ketua BM PAN Kabupaten Karawang, yaitu Dede Mulyana. Kita akan berbincang-bincang apa sebenarnya BM PAN itu, Barisan Muda Penegak Amanat Nasional itu seperti apa dan tugas-tugasnya. Kita langsung saja ke Dede Mulyana. Dede, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio Titik Temu ini. Sama Bang. Ini kapan jadi ketua BM PAN-nya ini? Jadi cukup mengagetkan saya. Tahu-tahu informasi bahwa jadi ketua BM PAN. Wah, luar biasa. Makanya saya nyoba untuk kita podcast ini seperti apa. Kapan itu jadi ketua BM PAN? Kemarin kita menggelar musda untuk BM PAN Kabupaten Karawang itu di tanggal 15 Mei. Oh, musdanya? Iya. Dan alhamdulillah sebagai ketua formatur, dan saya pun ditunjuk sebagai terpilih menjadi ketua menakodai Barisan Muda Penegak Amanat Nasional di Kabupaten Karawang. Berarti musda pada tanggal 15 Mei ya. Kemarin. Itu di mana musdanya itu? Musda itu kita di kantor DPD Partai Amanat Nasional. Di Karawang itu? Karawang juga, ya. Kalau pemilihan gitu itu diikuti seluruh kader partai atau gimana? Enggak, seluruh BM PAN itu? Iya, seluruh formatur dan pengurusan DPC yang ada di 30 kecamatan di Kabupaten Karawang. Oke, BM PAN itu apa sebenarnya sih? Barisan Muda Penegak Amanat Nasional adalah pilar utama pendukung amanat nasional, dan kita menakodai lah, intinya menggalang dan membina generasi muda untuk menjadi pendukung Partai Amanat Nasional. Ya, artinya bahwa BM PAN ini sayap partai ya? Iya, saya partai. Berarti anggotanya itu ada di setiap desa, kecamatan. Kecamatan. Kita dari DPC berarti ya, kecamatan sampai ke tingkat DPRT. Berarti tingkat desa itu sampai RT RW itu ada? Ada. Sudah. Dan terisi di 30 kecamatan ini? Baru yang terisi ini kan kemarin kita baru musda yang kemarin. Ya. Dan kita pun yang terdaftar itu kemarin hanya baru 17. Oh, baru setengahnya lah ya. Ya, berarti ini target kita lah. Ya, teman dari 17 itu sudah mengisi desa dan ininya. Udah ada, alhamdulillah. Okay. Dan saya belum bicara nanti tugas-tugas lainnya. Kan ini saya partai. Berarti ketua umum PAN dan ketua umum BM PAN ini berbeda ya? Berbeda. Nah, kalau ketua umum BM PAN itu siapa? Sekarang yang Sigit Purnomo Putro. Sigit Purnomo berarti Pasya Ungu yang bisa dikenal. Iya. Oh, jadi Pasya Ungu itu. Iya. Sigit Purnomo. Purnomo. Oh, iya. Purnomo. Iya. Oh, dia ketua umumnya. Iya. Terus di nasional ya, Indonesia ketua umum sih kan. Iya. Kalau di Jawa Barat? Yang Jawa Barat kebetulan Dewan DPR RI dari Jabar 7, Dewan Mas Perel juga. Farel itu. Perel Permasta. Ya, dari atas ke provinsi artis, terus ke daerah artis juga. Artis. Artis juga, artis daerah gitu. Artis topeng. Ya, Dewan ini Dede Mulyana ini juga anggota DPR di Kabupaten Karawang. Iya. Menyetak sejarah kan dari Dewan ini ya. Dapil 6. Iya, Dapil 6. PAN dulu belum pernah ada ya mungkin ya dalam sejarah ya. Belum. Iya, di Dapil 6 belum pernah ada ya. Ya, sejarahnya kan itu. Ya, istilahnya kemarin itu di pemilihan 2024 itu kita itu Dapil 6 ini pecah telur. Oh, oke. Alhamdulillah. Ya, tapi hari ini kita nggak ngobrol tentang Dewan, tapi kita ngobrol tentang BM PAN itu kan, Barisan Muda itu. Ya, minum dulu. Ada telepon, nggak apa-apa kalau mau diangkat. Halo, saya sedang podcast kan gitu. Lanjut, ketua, berarti saya manggilnya ketua BM aja kan. BM. Gini ketua, kan dari tingkat desa bahkan tingkat bawah itu terisi semua. Apakah ada pertemuan-pertemuan khusus, contoh nih, ada jadwal khusus nih per bulan sekali atau per minggu sekali, karena kan tugasnya salah satunya itu sosialisasi kan ya, tentang kepemimpinan, tentang partai PAN seperti apa kan itu. Nah,
Ada jadwal khusus atau gimana? Ada. Kita dari setiap bulan itu kan ada rapat bulanan, Ya. dan kita pun akan terus berkonsolidasi terus ke tingkat DPC ya. Tentunya DPC biar terus merawat ke akar rumput, ke DPRT sampai DPRT. Ya. Rapat bulanan itu berarti sudah terschedule semua ya? Terschedule. Kita setiap bulan itu di minggu pertama itu kita akan ada rapat kepengurusan. Nah, jadi dari tingkat kecamatan nanti baru ngumpul dari desa-desa itu ada semua. Oke. Paling kita undang dari beberapa kecamatan, misalkan 5-6 kecamatan kita undang dulu, nanti dapil ini kita undang, agar melihat kinerja mekanisme untuk terus melebarkan, terus memberikan pemahaman kepada pemuda, karena apapun ceritanya BM-PAN adalah pilar utama pendukung Partai Amanat Nasional. Iya. Ya tentu bahwa BM-PAN ini kan juga bergerak untuk kebaikan PAN kan gitu, melebarkan sayap-sayap partai, terusan mengembangkan kan gitu, merekrut juga ya berarti ya? Iya. Berarti ada namanya kaderisasi dalam. Ada. Kita terus bergerak merekrut relawan-relawan yang kepemudaan untuk ikut andil dalam kancah perpolitikan di Tanah Karawang ini dan menjadi bagian dari pendukung Partai Amanat Nasional. Ini kan namanya Barisan Muda nih. Iya. Khusus memang harus muda-muda atau ada yang tua kan gitu? Enggak lah. Kita emang di usianya dari usia 17 yang berKTP sampai usia 45. Oh, Barisan Muda itu 17 sampai 45. Ya. Oh, saya masih bisa itu. Masih bisa. Kebetulan masih 35 ya? Iya. 35 lebih 7. Oke. Nah, selain itu tugas besar apa yang diemban oleh Ketua BM-PAN ini ke depan? Kan ke depan pasti ada kepentingan politik sebagai PAN sendiri partai. Nah, Ketua juga menjabat sebagai anggota dewan. Nah, tugas besar apa membawa BM-PAN ini? Apakah terus akan menjaring terus hingga tadi masih 17 sampai 30 kecamatan atau bagaimana? Ya, kita intinya akan terus bergerak apapun ceritanya. BM-PAN dan PAN itu adalah satu kesatuan yang tidak akan bisa terpisahkan, dan apapun ceritanya BM-PAN yang tadi udah saya sampaikan pilar utama pendukung Partai Amanat Nasional. Jadi, tapi berbeda orangnya, orang PAN partainya dengan BM ini PAN berbeda. Berbeda. Kita di angka rumput itu berbeda. Berbeda. Oke. Kan kita akan menjaring yang otomatis yang milenial ya, generasi Gen Z, yang kita akan terus memberikan pemahaman bahwa apapun ceritanya politik itu perlu generasi, perlu pemikiran anak muda untuk memajukan daerah masing-masing itu. Oke. Ya, artinya memberikan pemahaman pentingnya berpolitik, belajar politik lah. Anak muda mulai dikenalkan melek politik ya. Sulit nggak dalam hal itu? Lumayan. Kan anak muda itu harus dikasih pemahaman sulit. Iya, lumayan sulit lah. Tapi kan kita sedikit-sedikit memberikan pemahaman, kita tunjukkan juga kegiatan-kegiatan positif kita dalam merekrut lah, intinya mengajak pemudaan itu, karena politik itu tidak hanya untuk kita bicara kepentingan pribadi, kita juga di sini kan ada untuk kepentingan masyarakat banyak yang kita harus perjuangkan, kegiatan sosial yang harus kita tunjukkan bahwa kita ini berjuang benar-benar untuk masyarakat juga. Oke, BM-PAN selama ini ya belum lama sih, baru kemarin. Baru sih. Kegiatan sosialnya apa yang akan direncanakan? Paling kita akan acara kegiatan kedepannya, paling kita akan menggelar untuk sunatan massal dan akan mengadakan turnamen olahragaan. Oh, turnamen olahraga. Untuk tingkat DPC nanti dari 30 kecamatan ini kita. Oh, namanya di kecamatan di DPC. Di DPC. Oh. Turnamen olahraga nanti. Contohnya apa olahraganya? Paling poli lah kita. Oh, poli. Yang udah kita bina ini kan sekarang kita udah ada tim poli juga, alhamdulillah. Jadi paling nanti kita poli untuk seluruh DPC yang di Karawang ini. Oke. Selain itu ada lagi nggak contoh kegiatan sosial? Contoh kan tadi ada sunatan massal, contoh
ada nikah massal enggak kan gitu. Kalau nikah Takutnya massal, yang jomblo-jomblo pengen nikah kan gitu. kalau nikah massal jangan dulu lah. Ya jangan dulu. Kita kan sekarang menjadi pemuda, jangan dulu sampai berpikiran untuk nikah dulu. Ya, Kan kita merekrut ini dari usia pelajar lah. Dari Iya. pelajar kita memberikan pemahaman, karena apapun ceritanya kita harus benar-benar melek soal politik. ya, oke. BM-PAN juga akan menyoroti kinerja pemerintah juga pasti ya. Pasti. Ya. Kita akan tetap dari rapat-rapat yang kita jalankan untuk per bulan ya. Ya. Per bulan itu kita akan ada rapat koordinasi untuk kepengurusan. Ya. Agenda kerja apa yang harus kita lakukan untuk 10 bulan ke depan itu. Otomatis kan kita pun pemuda itu harus kritis juga, perlu kita memerlukan pemuda yang kritis untuk bisa membangun Kabupaten Karawang. Ya, kritis, berani kan, berani muda ya. Harus itu ya. Artinya nanti banyak pembelajaran, banyak ilmu-ilmu nanti yang masuk dalam BM-PAN itu ya. Pokoknya pelajaran-pelajaran itu terutama tentang politik. Ya, ideologi partai yang otomatis kita akan memberikan pemahaman. Ya, oke. Kemarin itu waktu Musda ini terpilih, dihadiri ketua umum juga? Enggak, diwakilin oleh SC dari DPW. Oh, tapi pernah menyampaikan nggak, ketua umum ini kan seorang artis juga, Pak Syahmu, anak band kan gitu. Ada yang pernah disampaikan nggak, apa yang melekat pada ketua ini? Apa yang pernah disampaikan gitu? BM-PAN harus ini, harus gini atau gimana? Intinya sih kemarin penyampaiannya BM-PAN harus tegak lurus dalam perekrutan relawan dan menjadikan tetap membesarkan Partai Amanat Nasional di Kabupaten Karawang. Kita akan ikuti juga instruksi DPD ya. Karena kan slogan dan misi DPD PAN sendiri itu adalah tambah kursi raih fraksi, dan kita pun akan berjuang maksimal untuk mensukseskan, membantu dan program dari DPD Partai Amanat Nasional itu. Akan dibirukan lah ya? Birukan pokoknya. Tapi birunya ada mataharinya gitu? Iya, tetap matahari. Iya. Terakhirlah, apa yang ingin disampaikan kepada khususnya para anggota yang sudah tergabung dalam BM-PAN, atau pada anak-anak muda yang belum tergabung dengan BM-PAN yang ingin bergabung, contoh masih malu-malu kan gitu, masih apa itu sih BM-PAN? Nah, silakan sampaikan. Ya, kita untuk saat ini sih kan kita membuka kantor kan terbuka lah, satu di DPD juga sendiri, dan satu pun kita buka kantor rumah besar Barisan Muda PAN itu di Desa Puasari. Oh, di Desa Puasari. Kecamatan Puasari. Nanti di situ akan jadi tempat kumpul, tempat bertukar pikiran, dan untuk anak muda yang ingin tahu, ingin paham tentang Barisan Muda, kita terbuka untuk siapapun berkunjung ke rumah besar Barisan Muda. Ya, silakan datang ngopi-ngopi, ngobrol gitu ya. Ngobrol. Ya. Supaya paham dulu. Kalau sudah paham, mungkin lambat laun mencintai dan akan menjiwai juga. Ya. Kalau datang cariin kerjaan tuh saya kan gitu, gimana anak muda? Selagi ada kesempatan, selagi bisa ya kita akan perjuangkan. Oke, berarti di Darawolong, di mana? Di Puasari. Oh, di desa apa, Mas? Desa Puasari. Oh, Desa Puasari. Ya. Kebetulan kita kan kemarin ada kantor ya, kita sekarang punya rumah besar khusus Barisan Muda PAN. Oh, rumah besar itu. Tempat ngumpul anak muda lah. Anak muda. Di situ bisa kita ngopi sambil sharing, sambil bertukar pikiran. Itu sering anak-anak muda hari ini yang sering? Ada, sering datang, alhamdulillah. Kita pun dari kantor itu yang mulai ramai itu ya dari jam 9 pagi itu sampai jam 10 malam kita buka untuk yang mau datang silahkan. Ya, oke. Kita ngobrol-ngobrol lah. Ya, cukup tentang BM-PAN. Cukup. Oh. Kalau mau ya saya kasih waktu lagi untuk ngomong. Udah cukup lah. Oke, terima kasih. Tadi berbincang-bincang singkat, tapi jelas arah BM-PAN Karawang itu mau kemana. Punya tugas besar, yaitu bagaimana Partai PAN harus nambah kursi tadi katanya. Semoga itu terwujudkan ya. Sampai jumpa lagi di episode Titik Temu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.